Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisylvia Aningtyas. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin menyampaikan presentasi saya guna menjalankan tugas dari mata kuliah manajemen resiko, yaitu tentang perusahaan yang pernah berdampak pada keuangannya, yaitu pada usaha retail Alfamart di daerah Manado. Analisis penyebab kerugian pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Manado. Di era globalisasi saat ini semakin mempermudah dalam memperoleh informasi dari seluruh perusahaan. Go public, salah satu informasi go public adalah laporan keuangan. Posisi keuangan yang dapat disajikan berbagai cara, misalnya seperti laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan merupakan bagian integral dari laporan keuangan tersebut. Model analisis penelitian ini dimulai dengan melihat banyaknya fenomena kerugian yang terjadi pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan menentukan topik penelitian. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan didukung dengan studi dokumentasi dan observasi, yaitu seperti mengolah data, menguji keabsahan data, dan menyusun laporan hasil penelitiannya. Dan penyebab kerugian pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Manado yaitu ada 6. Yang pertama, penyebab perusahaan masih melakukan ekspansi. Alfamart sendiri mengalami kerugian karena jumlah pendapatannya masih dibilang kecil jika dibandingkan dengan biaya tiap bulannya. Bisa mencapai 2 kali lipat dari pendapatan yang dihasilkan. Adanya ekspansi dan pembukaan branch yang baru sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada penghasilan yang dilakukan melalui penjualan di toko. Terdapat 2 klasifikasi beban pada Sumber Alfa, yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Dan biaya terbesar yang ada adalah biaya seperti gaji, biaya listrik, sewa gedung, peralatan inventaris, perlengkapan kantor, serta renovasi bangunan. Biaya-biaya inilah yang sangat dominan dan sulit untuk dikurangi karena beberapa biaya merupakan biaya yang kemungkinan akan terus naik biaya setiap bulannya. Seperti yang menjadi penyebab kerugian yaitu adanya biaya gedung yang lumayan besar dan penjualan di toko tidak cukup untuk menutupi biaya sewa gedung, sehingga perusahaan harus meningkatkan penjualannya agar bisa menutupi beban-beban yang ada dalam perusahaan. Menurut SVAC nomor 5, pengertian losses adalah habisnya nilai yang tidak berhubungan dengan operasi-operasi normal perusahaan di setiap periode, tetapi yang berasal dari kegiatan-kegiatan luar yang tidak berulang kembali dan tidak diantisipasikan. Sebab apabila dapat diantisipasikan, losses ini harusnya bisa dicegah apabila expiration ini merupakan koreksi-koreksi ekspektasi tahun lalu. Maka hal ini harus dicatat sebagai koreksi tahun-tahun yang lalu dan bukan sebagai losses. Ekspansi perusahaan umumnya dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan atau kemajuan sebuah perusahaan atau anak perusahaan. Ekspansi perusahaan biasanya ditandai dengan seringnya mengambil sebuah proyek yang bersifat jangka panjang. Namun, ekspansi perusahaan sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga untuk melakukan ekspansi, perusahaan harus berusaha dalam mencari sumber. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk melakukan ekspansi dengan cara meluaskan usahanya ke daerah pelosok yang dirasa membutuhkan adanya minimarket untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Dijalankannya
ekspansi oleh suatu perusahaan dapat memperbesar kemungkinan untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan ekonomis seperti adanya produksi dan ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, dan manajemen yang ekonomis serta pembelanjaan yang ekonomis. Dan penyebab kedua yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan itu berdiri dan berkembang dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan itu berdiri berdasarkan akta pendiriannya sampai penelitiannya dilakukan. Perusahaan yang sudah lama berdiri kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan. Dan hal inilah yang menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan sendiri mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Dan selain itu, perusahaan yang telah lama berdiri tentunya mempunyai strategi dan kiat-kiat yang lebih solid untuk tetap survive pada masa depan. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri, tentunya telah banyak pula mengalami lika-liku dalam berbisnis, mulai dari kemajuan hingga masalah dan kendala yang dihadapi. Pengelolaan perusahaan akan semakin menguatkan keberadaan perusahaan itu sendiri. Yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau masih yang memiliki umur yang singkat. Alfamart sendiri merupakan cabang yang baru dan masih mengalami sebuah kesulitan dalam menjalankan usahanya, dan salah satu syarat perusahaan ini bisa untung juga dilihat dari usia brand itu sendiri. Dan penyebab ketiga yaitu fraud atau kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang oleh karyawan internal yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh sejumlah karyawan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan uang perusahaan. Ada pula karyawan toko yang melakukan cash out fiktif dan tidak menyetorkan uang sales penjualan sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan toko yang pada akhirnya akan lebih menambah beban perusahaan jika tidak diselesaikan ketika inventory control melakukan sidak ke toko-toko Alfamart. Mereka biasanya akan melakukan banyaknya selisih barang antara penjual dan sisa persediaan barang dagangan. Selisih yang terjadi bisa plus ataupun minus. Selisihnya pun bisa minus on hand, jadi fisiknya lebih banyak daripada on hand. Biasanya karena ada barang kiriman dari DC, tapi dari karyawan di toko, mereka belum melakukan receipt terhadap kiriman yang datang, sehingga secara sistem terlihat bahwa fisiknya lebih banyak. Selisih minus berarti ada banyak barang hilang di toko. Hasil sidak yang dilakukan tersebut akan direkap menjadi laporan nota selisih barang. Barang yang hilang akan menjadi tanggungan perusahaan sebesar 0,15% untuk daerah Manado dan 0,17% untuk daerah Gorontalo, dan sisanya akan ditanggung oleh karyawan toko dan harus dibayarkan melalui mekanisme potong gaji. Selanjutnya, ada pengaruh eksternal dari luar perusahaan seperti lingkungan sosial, kayak masyarakat maupun pemerintah, yang kadang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dan terkadang mengakibatkan karyawan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Kondisi yang terjadi pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Albert tentang gejala awal dari terjadinya fraud mengenai gejala kecurangan pada karyawan. Biasanya gejala yang muncul dapat berupa pengeluaran transaksi yang sering tidak diperlihatkan dengan alasan hilang. Fraud paling sulit terdeteksi adalah korupsi, karena korupsi sendiri biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi sudah melibatkan pihak lain ataupun kolusi kerjasama.
Dan yang keempat yaitu pengendalian internal yang belum memadai. Pengendalian internal tidak lepas dari adanya risiko-risiko yang akan muncul dan berpotensi untuk merugikan perusahaan di masa depan. Pengendalian internal harus diletakkan pada tempat yang mampu menunjukkan risiko. Pengendalian internal sendiri akan mengarahkan perusahaan kepada risiko kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi perusahaan dalam sektor apapun perusahaan tersebut. Pada bisnis retail, pengendalian internal serta manajemen risiko sangatlah diperlukan, karena bidang usaha retail merupakan sebuah usaha dengan tingkat aktivitas operasional yang sangat tinggi, sehingga menuntut perusahaan untuk mengelola setiap risiko yang dihadapinya secara efektif, agar terhindar dari kerugian secara finansial maupun penurunan brand image yang terdampak kepada going concern perusahaan. Pada umumnya, bagi perusahaan retail yang baru berkembang seperti Alfamart yang berada di Manado, perlunya kontrol dari memantau kegiatan yang terjadi, sehingga meminimkan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Dan kepala toko harus memperhatikan kondisi yang ada di toko dan anak-anak tokonya agar menjalankan pekerjaannya dengan baik sehingga tidak penyimpangan toko, seperti rutin melakukan FIFO dan LIFO saat barang datang dan saat mendisplay barang dan distribusi center atau DC. Sistem pengendalian internal sendiri perlu diterapkan pada berbagai jenis usaha bisnis, termasuk pada usaha bisnis retail di latar belakangi meningkatnya operasi perusahaan. Volume kegiatan semakin meningkat dan banyak pula bermasalah yang timbul dalam perusahaan serta perkembangan dunia usaha dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan sistem pengendalian yang dapat membantu dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan secara efektif dan efisien, agar perusahaan dapat bertahan dan mencapai tujuannya, tentunya apabila dikelola dengan baik dan mempunyai pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang dimaksud merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sistem sendiri pengendalian internal juga merupakan suatu pengendalian atau pengawasan terhadap bagian-bagian terkait analisis laporan dan kebijakan dalam perusahaan, termasuk struktur organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pada sistem pengendalian internal sendiri dilakukan pada beberapa bagian yang terkait dengan fungsi pengendalian internal yang ada. Salah satu tujuan dari beberapa perusahaan yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan berkelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem internal control untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal berperan penting dalam perusahaan karena semakin besar dan banyak yang operasi pada perusahaan, juga karena pengendalian internal merupakan suatu metode dan prosedur yang secara tidak langsung dapat meminimalkan segala penyelewangan yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Tujuan untuk pengendalian internal sendiri dapat tercapai jika unsur-unsur pengendalian internal perusahaan itu dapat terpenuhi dengan baik. Dan penyebab yang kelima adalah kompetensi sumber daya manusia. Jadi kurangnya karyawan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan ataupun melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan perannya yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan manajemen perusahaan, baik dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, maupun skill yang dimiliki para karyawan. Butuhnya pembaruan di bidang struktur organisasi dan peraturan ketenagakerjaan yang terhambat karena perlanya wewenang ataupun regulasi yang ada, serta adanya oknum-oknum karyawan yang salah dalam menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Adanya masalah ketersediaan informasi karena belum terbangunnya komunikasi yang maksimal
ataupun miskomunikasi antar karyawan dan belum adanya sinkronisasi antar bagian yang ada dalam perusahaan, adanya kendala sumber daya yang terbagi ada dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan penyalahgunaan wewenang. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja karyawan sangat sulit untuk diharapkan seperti mengenai hal integritas dan pengetahuan atas produk yang dijual. Penilaian terhadap karyawan cabang mana itu sangat rendah, yaitu hanya 62,61% saja, diikuti dengan Kota Bumi, Plumbon, Batam, Cikokol yang memiliki nilai 65%. Adapun cabang yang dinilainya tertinggi adalah Medan dengan 90,53% dan diikuti dengan cabang Makassar dan Bogor dengan nilai 82% dan 81% menilai. Penilaian tersebut dapat dilihat dari beberapa banyak keluhan. Pelanggan yang masuk ke pusat customer care Alfamart dan pengetahuan atas knowledge product yang diketahui oleh para karyawan tersebut. Yang paling banyak adalah mengenai masalah kompetensi integritas atau integritas konsep berkaitan dengan sebuah konsistensi dalam tindakan-tindakan ataupun nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, dan lain sebagainya. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh karyawan Alfamart sendiri paling banyak adalah SMA ataupun SMK dengan presentasi 92% atau 2.525 orang karyawan. Selanjutnya diikuti oleh 171 orang karyawan memiliki pendidikan terakhir S1 6% dan 40 orang karyawan memiliki pendidikan terakhir D3 2%. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa karyawan yang banyak dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah berlatar belakang SMA yang kebanyakan dari mereka menjadi kru di toko dan menjadi pertahanan utama dalam melakukan penjualan toko. Tidak semua yang berlatar belakang SMA memiliki integritas yang buruk, karena ada pula dari kru toko yang nantinya bisa menjadi seorang pemimpin, dan tidak pula semua yang berlatar belakang S1 berintegritas baik, karena terkadang setiap manusia memiliki kelemahan seperti adanya penyalahgunaan wewenang. Dan penyebab yang keenam sendiri adalah persaingan usaha. Persaingan usaha sesama industri. Perkembangan usaha retail yang semakin pesat dan tumbuhnya pesaing yang bermunculan membuat top manajemen mulai menganalisa risiko yang akan muncul di masa depan. Perusahaan sendiri dituntut untuk bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif yang akan memungkinkan untuk dapat berkompetisi dengan pesaingnya. Persaingan yang sengit karena kompetitor lebih berani dalam mengambil tindakan untuk membuka toko baru atau lebih cekatan dalam mencari lokasi yang strategis. Seolah dalam pertandingan Alfamart dan kompetitor saling menunjukkan kekuatannya untuk merebut hati konsumen. Contoh saja seperti Alfamart maupun Indomaret, mereka saling berdampingan tapi saling menarik dengan harga-harga promo. Dan keduanya memang cukup ketat, dan keduanya minimarket tidak keberatan saling bersaing dalam wilayah yang sama untuk menunjukkan eksistensi yang masing-masing. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada sifat yang bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalaninya. Ketika kita bersikap kompetitif, maka kita memiliki sikap serta berani bersaing untuk orang lain dalam arti yang positif dan optimis. Kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai sebuah kemajuan dan kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan sebuah motivasi diri sendiri sekaligus
faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan sama pengusaha retail. Sebuah upaya yang dilakukan Alfamart cabang Manado agar tidak mengalami sebuah kerugian, yaitu yang pertama adalah punishment. Punishment adalah merupakan unsur penting dalam penciptaan tinggi ataupun rendahnya kinerja karyawan. Jadi kayak sebuah penghargaan atau merupakan salah satu metode yang dalam memotivasi seorang untuk melakukan sebuah kebaikan dan meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Penghargaan ataupun reward sendiri dapat diartikan sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap suatu prestasi tertentu yang diperlihatkan baik oleh karyawan yang perorangan ataupun secara individu, ataupun sebuah ucapan, sehingga pihak manajemen harus memastikan bahwa karyawan mengikuti aturan perusahaan dan dalam melakukan pekerjaannya. Tinggi ataupun rendahnya kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh penghargaan reward, namun terdapat faktor lain, yaitu hukuman atau sebuah sanksi. Hukuman punishment sendiri merupakan sebuah ancaman atau hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan agar memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada karyawan yang melakukan pelanggaran. Dalam konsep manajemen retail, reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan sebuah motivasi kinerja para pegawai. Jadi metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatannya baik secara berulang-ulang. Dari hal ini seperti yang dikemukakan oleh Davis Newstrom, yaitu sebuah teori instrumentalis menunjukkan keyakinan pegawai bahwa ia akan memperoleh suatu imbalan apabila tugas dapat diselesaikan. Dalam hal ini, pegawai melakukan penilaian yang subjektif, lain hanya tentang kemungkinan bahwa organisasi menghargai prestasi itu dan akan memberikan imbalan jasa. Reward juga bertujuan untuk seseorang menjadi semakin giat dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Manusia itu selalu mempunyai sebuah cita-cita, harapan, dan keinginan, dan inilah yang dimanfaatkan oleh metode reward. Dengan metode ini seseorang mengerjakan perbuatan baik atau mencapai suatu prestasi yang akan diberikan reward yang menarik sebagai sebuah imbalannya kepada karyawan tersebut, agar karyawan tersebut semakin termotivasi dan bekerja semakin baik lagi dan baik lagi. Jadi kayak seperti misalnya reward itu adalah sebuah upah ataupun gaji, insentif ataupun tunjangan-tunjangan lainnya yang membuat karyawan itu merasa aman, dan penghargaan interpersonal dan maupun promosi. Promosi di sini adalah promosi jabatan, entah itu menjadi manajer ataupun kepala gudangnya atau gimana dan yang lainnya.